Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dorsan. Saya menempuh perkuliahan di Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, Prodi Teknik Dirgantara dengan NIM 220500008. Pada kali ini saya akan memaparkan proyek perpindahan panas, yaitu mereview jurnal dengan judul pengaruh kompres hangat terhadap suhu tubuh pada pasien hipertermi di Rumah Sakit PGI Cikini. Untuk tahun terbit artikel pada tahun 2020 yang ditulis oleh Ardian Sontiel, Yohanes Gamayana, Lorita Yemina, dan Yeni. Untuk tanggal pembuatan review jurnal yaitu pada tanggal 21 Desember 2023. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu menguji pengaruh kompres hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada pasien hipertermi. Dan untuk subjek penelitiannya yaitu pasien hipertermi di Rumah Sakit PGI Cikini. Untuk metode penelitian yang dipilih yaitu one group pretest post-test design, yaitu desain penelitian yang terdapat pretest sebelum diberi perlakuan dan post-test setelah diberi perlakuan. Untuk langkah penelitiannya, pertama, ukur suhu tubuh pasien sebelum diberikan kompres hangat interven sesuai SOP kompres hangat selama 15 menit. Kedua, ukur suhu tubuh pasien setelah 15 menit dilakukan kompres. Ketiga, membuat hasil pengukuran pre dan post intervensi di lembar observasi, interminasi, dan edukasi terhadap pasien. Hasil penelitian didapatkan terhadap 5 responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah 10 orang dan perempuan ada 5 orang. Dari hasil analisis didapatkan data bahwa dari 10 responden laki-laki didapatkan presentasi sebesar 66,7% dan untuk perempuan 33,3% dengan total presentasi 100%. Suhu sebelum dilakukan tindakan kompres hangat adalah 38,57 derajat Celcius. Setelah dilakukan kompres hangat adalah 38,09 derajat Celcius, sehingga ada penurunan sebesar 0,48 derajat Celcius. Kekuatan atau kelebihan penelitian tersebut, yang pertama, desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test design, yang merupakan desain penelitian yang kuat untuk menguji pengaruh suatu intervensi. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui perbedaan hasil antara sebelum dan sesudah intervensi, sehingga dapat disimpulkan apakah intervensi tersebut memiliki pengaruh atau tidak. Yang kedua, jumlah sampel yang digunakan cukup besar, yaitu 15 responden. Jumlah sampel yang besar dapat meningkatkan daya generalisasi hasil penelitian. Ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yang merupakan metode pengumpulan data yang objektif. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Yang ketiga, analisis data yang digunakan adalah uji statistik pair sample t-test, yang merupakan uji statistik yang tepat untuk menguji perbedaan yang signifikan antara suhu tubuh sebelum dan sesudah kompres hangat. Kekurangan penelitian. Yang pertama, jumlah sampel yang relatif sedikit. Jumlah sampel penelitian ini hanya 15 responden. Jumlah sampel yang sedikit dapat menyebabkan hasil penelitian tidak representatif. Kedua, variabel yang diteliti tidak lengkap. Dalam penelitian ini hanya suhu tubuh yang diukur sebelum dan sesudah kompres hangat. Variabel lain yang dapat mempengaruhi suhu tubuh seperti jenis kelamin, usia, dan penyakit yang mendasarinya tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Yang ketiga, tidak ada kontrol. Penelitian yang baik harus memiliki kontrol, yaitu kelompok yang tidak menerima perlakuan. Kontrol digunakan untuk membandingkan hasil penelitian pada kelompok perlakuan dengan kelompok yang tidak menerima perlakuan. Dalam penelitian ini tidak ada kelompok kontrol. Hal ini menyebabkan sulit untuk memastikan apakah penurunan suhu tubuh disebabkan oleh kompres hangat atau faktor lain seperti faktor alami yang menyebabkan suhu tubuh menurun. Kesimpulan, berdasarkan hasil review, penelitian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menggunakan desain penelitian yang kuat, jumlah sampel yang cukup besar, metode pengumpulan data yang objektif, dan analisis data yang tepat. Kekurangannya adalah jumlah sampel yang relatif sedikit, variabel yang diteliti tidak lengkap, dan tidak ada kelompok kontrol. Dengan memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan dari penelitian tersebut dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Saran untuk artikel penelitian tersebut, yang pertama, peneliti dapat melakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan daya generalisasi hasil penelitian.
Kedua, peneliti dapat melakukan penelitian dengan menggunakan desain penelitian yang lebih kuat, misalnya menggunakan desain penelitian eksperimen terkontrol. Desain eksperimen terkontrol dapat mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil penelitian. Ketiga, peneliti dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, misalnya dengan menggunakan kuesioner atau wawancara. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pengaruh kompres hangat terhadap suhu tubuh pada pasien hipertermi.